Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Miss lanjutkan di sini saja ya. Tadi sorry ya, kita koneksinya terputus, zoomnya jadi terhenti karena jaringan wifi di sini tadi lelet ya, jelek. Oke, langsung saja. Ini adalah lanjutan penjelasan Miss tadi tentang materi derajat ionisasi. Bagaimana cara perhitungannya ya? Tadi si Sari bertanya. Oke, ini terdapat satu soal sederhana tentang derajat ionisasi. Perhatikan di sini. Oke, di sini terdapat 0,3 mol HCOH yang dilarutkan di dalam air dan terdapat sebanyak 0,02 mol larutan yang terion. Maka tentukanlah derajat ionisasinya. Oke, di sini perhatikan. Di sini mol mula-mulanya adalah 0,3 mol. Dan mol terionnya adalah 0,22 mol. Perhatikan soalnya baik-baik. Di sini terion. Ingat ya, kalau kata-kata terion berarti dia dalam keadaan bereaksi ya. Oke. Misalnya Miss ada ini, suatu molekul HCOH terionisasi menjadi H+ dan COH-. Maka di sini adalah mol mula-mulanya adalah 0,3. B di sini adalah bereaksi atau terionisasi, jadi mol terionisasinya adalah 0,22 mol. Nah, ini pada saat mol sisanya. Oke, karena kita untuk mencari mol derajat ionisasi hanya perlu mol ion dan mol awalnya saja. Maka sampai di sini saja. Kita langsung masukkan nilainya, yaitu 0,002 dibagi dengan 0,003 dikalikan dengan 100%, maka hasilnya 0,006. Jadi di dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit itu ada konsep derajat ionisasi, yaitu dimana kalau untuk elektrolit kuat maka nilai alfanya itu sama dengan 1 atau 100%, sedangkan untuk larutan elektrolit lemah nilai alfanya itu lebih besar daripada 0 tapi lebih kecil daripada 1, sedangkan untuk larutan yang non-elektrolit maka nilai alfanya itu adalah 0. Oke, berdasarkan data di sini terdapat hasilnya 0,006%. Maka data ini dapat dikatakan larutan elektrolit lemah karena nilainya tidak lebih besar nilainya lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari 1 ya di sini. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Ini soalnya sama seperti tugas yang kemarin ya, tipenya sama. Nah, mungkin kalian kemarin itu terkecoh dengan soalnya ya. Jadi coba perhatikan penjelasan Miss. Jadi di sini terdapat 3 mol zat Q dilarutkan dalam air dan saat kesetimbangan, ingat, di sini ada kata tersisa yang di kotak. Oke, perhatikan. Pada saat kesetimbangan tersisa 0,20 mol, maka hitunglah kelarutannya atau derajat ionisasinya. Nah, tadi pada saat penguraian molekul ini terdapat MBS atau mula-mula bereaksi sisa. Nah, di sini kita buat juga supaya lebih mudah ya. Nah, di sini ada tersisa. Oke, misal ini adalah molekul Q. Molekul Q terionisasi menjadi R plus S. Misal ini adalah R plus S- ya, misalkan. Oke, di sini untuk molekul MBS ini adalah mula-mula ya. Kalau mula-mula nilainya berapa? Nilainya adalah 3 mol ya. Oke, di sini kita tulis 3 mol. Nah, pada saat B atau bereaksi atau terionisasi, apakah sudah ada datanya? Belum ada. Maka data yang tertera di sini adalah data pada saat tersisanya saja, tidak ada pada saat berionisasi atau terion. Maka di sini langsung saja kita tulis pada saat sisa ya. S ini adalah sisa. Sisa yaitu 0,20 mol, maka kita tulis 0,20 mol. Nah, dari 3 mol ini, oke sebentar. Nah, dari 3 mol ini dikurang berapakah agar hasilnya itu 0,20? Otomatis nilainya adalah 2,80 ya. Nah, maka pada saat 3 mol dikurang dengan 2,80, sisanya 0,20. Oke, jadi pada saat bereaksi atau terionisasi itu nilainya adalah 2,80. Oke, di sini kita dapat mol terionisasinya. Nah, karena yang kita butuhkan pada saat menghitung derajat ionisasi adalah mol ion ya, atau mol terionisasi. Maka sudah didapat mol ion tadi adalah 2,80. Salah, 2,80 ya benar. Dibagi mol awal. Mol awalnya berapa? Mol awalnya tadi 3 mol kan? Nah, oke. Jangan lupa dikalikan dengan 100%.
Nah, sebenarnya di buku itu ada yang dikalikan 100%, ada yang tidak. Itu tergantung pada kalian saja mau dikalikan 100% atau tidak, itu hanya berpengaruh pada bentuk desimalnya saja ya. Oke, kalau sudah seperti ini hasilnya berapa? Hasilnya kalau Miss hitung tadi nilainya 0,93 ya. 0,93%. Nah, di sini pertanyaannya, kalau sudah 0,9%, maka larutan ini bersifat elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau non-elektrolit. Oke, perhatikan tadi kalau konsepnya untuk larutan elektrolit kuat itu nilainya 1 atau mendekati 1 ya. Kalau elektrolit lemah nilainya itu di bawah 1, di atas 0. Dan untuk non adalah nilainya 0. Oke, berhubung ini adalah 0,93, dia paling mendekati dengan angka 1 kan, maka di sini dapat digolongkan bahwa ini adalah elektrolit kuat. Oke, sorry tangan Miss gemeter karena pegel. Elektrolit kuat. Oke, sampai sini penjelasannya. Thank you. Nanti untuk kuisnya Miss kirim di bagian menu SO ya. Terima kasih.